Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafarina Afifah, absen 39, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wilayah dan kewilayahan. Pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian daerah tertentu di permukaan bumi yang mempunyai sifat khas sebagai akibat dari adanya hubungan khusus antara kompleks lahan, air, udara, flora, fauna, dan manusia. Menurut Taylor, wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda. Menurut A.C. Harrison, wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Pembagian wilayah. 1. Wilayah formal atau formal region. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjaukan berdasarkan kriteria fisik ataupun alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batu, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. 2. Wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau sering disebut juga Jabodetabek, yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Hubungan antara pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang ada pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Perbedaan wilayah formal dan fungsional. Berdasarkan sifatnya, formal bersifat homogen atau homogenitas, kalau fungsional bersifat heterogen atau heterogenitas. Terus adanya perubahan atau tidak, kalau formal itu bersifat pasif dan statis karena menyangkut segala hal yang sifatnya sulit diubah. Sedangkan fungsional sifatnya aktif dan dinamis karena menyangkut kehidupan sosial manusia. Ciri-cirinya, kalau formal itu memiliki ciri fisik yang terlihat jelas, sedangkan fungsional mempunyai ciri yang sulit diketahui. Contoh formal dan fungsional. Formal, contohnya, suatu wilayah dengan kesamaan bentang alam pegunungan disebut wilayah pegunungan. Sementara, wilayah yang mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian. Fungsional, contohnya, suatu industri didirikan pada suatu wilayah. Setiap pagi, karyawan berangkat menuju pabrik untuk bekerja. Adapun di sore hari, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Pengertian perwilayahan. Pewilayah atau regionalisasi. Pewilayahan yang dalam geografi disebut juga regionalisasi merupakan suatu upaya pengelompokan atau mengklarifikasi unsur-unsur yang sama. Mengingat lokasi-lokasi di muka bumi jumlahnya tak terbatas, maka kita harus menyusun dan mengelompokkan serangkaian lokasi yang mempunyai sifat-sifat yang menurut kriteria tertentu, sehingga informasi dapat diperoleh secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah contoh peta perwilayahan pelayanan kota di Provinsi Bali. Peta perwilayahan pelayanan kota di Provinsi Bali itu dapat dibagi menjadi 4 sistem. Yang pertama yang berwarna biru. Berwarna biru itu pusat pelayanan sistem perkotaan Bali Utara. Yang warna hijau pusat pelayanan sistem perkotaan Bali Timur.
Yang warna kuning, Pusat Pelayanan Sistem Perkotaan Bali Selatan. Sedangkan yang berwarna pink, Pusat Pelayanan Sistem Perkotaan Bali Barat. Manfaat perwilayahan. Yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Nomor 2, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. Dan yang terakhir, keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.